Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pada fokusnya saja ya. Mafia itu kan organisasi kejahatan yang bekerja secara sistematis dan terstruktur. Jadi kata kuncinya adalah organisasi kejahatan, ya. Organisasi kejahatan, ini kata kunci. Jadi ini adalah institusi kejahatan. Tetapi institusi kejahatan ini bekerja akan masuk dalam sistem kenegaraan kita. Nah, sistem kenegaraan kita ini kan sebagai negara hukum, di sana ada penegak hukum, pengadilan, kepolisian, jaksa, KPK. Kalau itu adalah institusi penegak hukum. Kemudian pemerintah presiden dengan pembantunya yang mengatur sektor-sektor, ya. Nah, terstruktur artinya mereka akan bekerja menggunakan sistem. Perlawanan, kalau kemudian perlawanan terhadap organisasi kejahatan ini yang tidak menggunakan sistem punya alasan sah oleh mereka untuk digilas. Jadi kan melawannya pakai sistem. Tetapi ketika melawan pakai sistem, sistem itu sudah dikangkangi. Itu satu, ya. Kemudian terstruktur. Nah, negara itu dijalankan oleh para officer dalam struktur negara, yaitu adalah para tokoh-tokoh yang diberi mandat untuk memegang masing-masing struktur negara, presiden, menteri, aparatur hukum. Jadi bicara person. Ketika sistem, ya, sistem yang tadi saya sudah kemukakan dan para officernya dikuasai oleh mafia, di mana harapan kita? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sebetulnya retoris kepada kita. Tidak bisa dilawan. Bohong saja kemudian ada pemerintahan transisi, karena pemerintahan transisi nanti juga akan diijon kekuasaannya. Kayak sekarang nih, Pilpres 2024, ini sudah diijon. Calon pemegang mandat kuasa itu sudah diijon, bagaikan petani yang sedang menunggu hasil kebunnya sudah diijon. Dia tidak berwenang atas hasil kebunnya. Noel mendukung Prabowo juga sudah diijon, ya. Jadi pilihan kita apa? Saya masuk kepada kasus nyata ini, ya. Tadi kan Mas Mustafa bilang saya segmented. Memang saya segmented, saya tidak bicara awam-awam. Ada dua kasus yang saya dalami. Satu kasus tambang Konawe yang iupnya dimiliki oleh Antam, ya. Iup Antam ini dia punya iupnya di Konawe untuk lahan yang ribuan hektar. Dari hasil penelusuran Tempo, 80% kawasan hutan di luar iup itu sudah ditambang. Ditambang oleh siapa? Oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Antam. Siapa kontraktornya? Ini ada namanya pengusaha namanya Windu. Ya, siapa Windu? Dikatakan di dalam investigasi Tempo disebutkan sebagai orang yang dekat dengan Kapolri. Ya. Nah, apakah ada penegakan hukum di sana? Tidak ada. Karena untuk jadi ditambang 80% kawasan hutan ditambang itu, untuk menambang kawasan hutan harus ada namanya izin pemanfaatan izin pakai penggunaan kawasan hutan, ya, izin pemakaian, izin pinjam pakai kawasan hutan. Untuk dapat keluarnya izin harus mengeluarkan PNBP. Ini jadi ada PNBP yang tidak dibayar, tapi sudah ditambang, ya. Tidak ada penindakan. Nah, lihat, ini organisasi kejahatan, indikasinya sudah masuk di sana. Officer yang harusnya menindak, yaitu Polri, tidak melakukan penindakan. Sehingga saya katakan, tangkap Windu,
dan juga copot Dirtipiter Mabes Polri yang namanya Pipit, ya. Itu saya bicara segmented nih. Artinya sistem sudah dikuasai, officernya sudah dikuasai. Pakai mulut tidak bisa dilawan. Ya selemah-lemahnya iman saya bicara, ya. Yang kedua, nah di situ saya mau tambahkan, di situ produk yang sementara sudah berhasil diangkat berdasarkan PNBP yang diambil oleh negara, ya, jumlah PNBP itu produknya sekitar 32 triliun yang sudah diangkat. Kemudian ketika diinvestigasi sama Tempo, sementara dihentikan dulu. Yang kedua, sekarang kasus tambang di mana ini namanya, di Malili. Nah ini mafia bekerja. Jadi ada satu pengusaha tambang, dia ingin melepaskan saham tambangnya dengan harga 23,5 juta dolar. Baru dibayar oleh pengusaha lain. Nanti saya ceritakan siapa di belakang pengusaha ini. Baru dibayar 2 juta dolar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang baru membayar 2 juta dolar saat ini secara legal dia adalah orang yang memenangkan pertarungan perebutan saham tersebut. Nah, ya, bagaimana? Karena mereka yang membeli, yang baru membayar 2 juta dolar ini menggunakan yang namanya legal engineering. Ini sistem. Legal engineering adalah satu metode, ya, metode hukum untuk dapat merekayasa kondisi yang sesuai keinginan daripada si yang akan menggunakan metode tersebut. Metode hukum menggunakan sistem mana? Sistem hukum. Sistem hukum menggunakan apa? Peradilan, BANI, Pengadilan Negeri, PT UI, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ini bisa kemudian dikendalikan semua. Padahal prinsip keadilan itu mudah. Kamu bayar, kamu beli 23,5 juta dolar, kamu hanya bayar 2 juta dolar, kamu itu bukan pemilik. Tetapi dengan legal engineering menggunakan sistem hukum, ya, dia kemudian menjadi pemilik. Ini sudah pengadilan dikuasai, ya. Nah, ada satu aspek lagi, aspek administratif hukum. Untuk dapat dia dinyatakan sebagai pemilik perusahaan tambang, pemilik IUP ini, dia harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka proses administrasi hukum juga ditempuh. Kemudian pemegang saham lama yang masih sebetulnya berhak karena belum dibayar 21,5 juta dolar, dia status badan hukumnya di take down. Kemudian muncullah status badan hukum pembeli yang baru bayar 2 juta dolar. Ini dalam korelasi itu saya melaporkan ke KPK. Dalam korelasi itu, ya. Jadi saya mau melawan pakai sistem. Saya tahu saya akan kalah, digilas, dan potensi saya jadi tersangka pencemaran nama baik. Jadi di take down. Nah, ketika men-take down itu, di situ ada, ya, kemudian saya dapatkan bukti-bukti KKN, ya. Karena pengusaha yang pemilik IUP yang pertama itu ada mentransfer uang 7 miliar kepada asprinya Wamen Kumham, dibantah, ya. Oke, nggak apa-apa, saya dilaporkan balik. Itu adalah satu proses, ya. Sudah, ini berarti kementerian dikuasai. Kemudian siapa lagi yang dikuasai? Aparat keamanan, ya, kepolisian. Jadi orang yang pemilik awal ini yang harusnya punya hak dibayar sisanya 21,5 juta dolar malah dilaporin 9 perkara, ya. Sekarang dia ditahan di Polda Sulsel. Ketika kemudian mereka sudah dalam kondisi ngap-ngapan begitu, ya, mereka lapor ke IPW, ya. Baru IPW menyoroti. Upaya-upaya IPW adalah
selemah-lemahnya iman itu menyampaikan kebenaran di ruang publik, selemah-lemahnya iman. Tapi ini berpotensi balasan serangan balik, sudah nyata. Ya, saya akan ditangkap oleh Dirkrimsus Polda Sulsel. Dikirimi 2 panggilan yang tidak sah sebagai alasan untuk dapat menangkap saya. Saya katakan, saya tantang, saya siap ditangkap dan tidak akan datang panggilan tersebut. Jadi saya tunggu ditangkap nih ya. Sudah. Karena saya baru punya buktinya terkait dugaan korupsinya di proses Kumham, saya laporkan ke KPK. Apakah KPK akan memproses? Belum tentu. Karena dalam perkara yang terkait dengan siapa the mind behind the gunnya, jadi yang namanya pemegang saham baru itu Saudara Jainal Abilinsyah Siregar. Setelah dia bisa sah mengambil sah yang aspal, terdaftar di Kumham, dia menjual kemudian seakan-akan saham itu kepada Saudara Samsudin Andi Arsyad. Siapa yang tahu Samsudin Andi Arsyad? Haji Ihsan. Ya. Jadi muncul dugaan saya, inilah sebetulnya pemodalnya. Ya. Karena saya lihat ada, di belakangnya ini ada Haji Ihsan. Kita nggak bisa mengatakan Haji Ihsan terlibat dalam proses ini. Karena kalau kita menggunakan sistem metode pikir legalistik, sistematik, Haji Ihsan tidak ada tanda-tanda perbuatannya yang salah. Karena dia baru membeli saham di belakang, ya, setelah pertarungan dimenangkan oleh Jainal. Akhirnya saya cari jalan, bagaimana untuk mengungkap ini supaya ularnya keluar, ya. Jadi pakai strategi, kan aktivis harus cari akal. Akhirnya saya cari informasi, ya. Kemudian saya dapatkan informasi kasus John Lynn Baratama. John Lynn Baratama adalah anak perusahaan induk John Lynn. John Lynn ini pemegang saham pengendalinya adalah Haji Ihsan. Akhirnya saya angkat, ya. Ada kasus suap John Lynn Baratama, ya, yang menyuap, yang diduga memerintahkan konsultan pajaknya Saudara Agus menyuap pejabat pajak Angin Prayitno 3,5 juta US dollar untuk menurunkan pembayaran pajak yang entah jumlahnya berapa, hanya membayar 10 miliar. Jadi bayar pajak 10 miliar dengan suap 60 miliar. Ya, ketangkap oleh KPK. Sudah divonis Saudara Agus konsultan pajak dan juga Angin Prayitno pejabat pajak. Saya kemudian membuat rilis, sederhana sekali analisisnya. Konsultan pajak melakukan tindakan penyuapan bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan korporasi. Ya. Yang kedua, uang yang dia gunakan untuk menyuap pasti bukan uang milik pribadinya, pasti milik korporasi. Mengapa kemudian KPK tidak menetapkan tersangka kepada direksi John Lynn Baratama? Itu jadi pertanyaan. Saya angkat, ya, karena dalam konteks hukum pidana pasal 56 yang menyuruh melakukan ini adalah aktor intelektual. Yang disuruh yaitu konsultan pajak, ini cuma dadernya saja. Aktor intelektual harus dihukum lebih tinggi. Boro-boro ditetapkan tersangka. Sampai hari ini ketika kita rilis tidak ada perkembangan. Artinya mafia kejahatan ini bergerak juga pada sistem yang lain, yaitu KPK. Ketika saya angkat, ya, nih isu itu, ketika saya kasus penyalahgunaan kewenangan polisi, nggak muncul di ularnya. Tapi ketika saya angkat, muncullah ular itu melalui anak ular, ya, melalui pihak lain. Siapa? Saya nggak sebut namanya, tapi itu dari aparatur intelijen. Seorang bintang 1 polisi mendatangi saya, ya. Saya sudah kenal dalam jaringan kerja IPW, saya sudah kenal. Dia WA, Mas, kita ketemu. Intinya gini, Bang, jangan angkat soal John Lynn Baratama. Coba landai, Bang. Saya bilang, kalau saya mau landai, silahkan selesaikan dengan pemegang saham yang dijolimi. Oke, dibicarakan. Ternyata yang datang adalah apologize.
ya, pembelaan. Saya angkat sekali lagi, komunikasi lagi, Bang, ginilah, kita win-win solution. Apa itu? Kita selesaikan separate, ya. Jadi silakan aja yang pemegang saham itu abang kritisi polisinya, yang ini jangan. Abang kita selesaikan sendiri. Oh, maaf, saya tidak bisa. Karena saya tolak, yang terjadi sekarang saya dipanggil untuk ditangkap di Polda Sulsel. Sistem sudah masuk lagi kemana? Yang tadi saya sebut lembaga intelijen. Oh mafia ini sudah masuk kemana? Lembaga intelijen, walaupun oknum. Apakah si bintang 1 itu sendiri datang atas kepentingan sendiri? Tidak, masih atas perintah. Sudah ya. Jadi lembaga hukum, pengadilan, kepolisian, kemudian intelijen, ya kan begitu nih. Kemudian saya tidak sebutkan, saya bertemu dengan petinggi yang membidangi soal hukum, ya beliau juga hanya sebagai pembantu presiden, tanpa arahan presiden. Beliau juga agak setengah bingung, walaupun mungkin orang ini orang yang jujur. Kenapa? Karena aktor intelektualnya yang disebut Samsudin Andi Arsat ini diduga adalah penyumbang, ya, dari kontestasi pilpres. Bagaimana, Bung Noel, ya? Jadi kita sebetulnya sedang berbicara tentang diri kita sebagai sekrup-sekrup di dalam sistem kekuasaan sendiri. Apakah kita bisa mandiri dan independen, ya, untuk terus, atau kita mau menjadi sekrup? Karena kalau kita menjadi sekrup dari kekuasaan, ya, sebetulnya kita sedang menjadi bagian dari sekrup yang sudah diijon kekuasaan itu oleh pemodal. Pemerintahan transisi bohong aja, karena rakyat kita tidak revolusioner. Rakyat kita adalah rakyat BLT, ya, rakyat kita adalah rakyat BLT, bantuan langsung tunai. Kekuatan people power hanya ada di negara Amerika Latin ketika Evo Morales jadi presiden, ya. Hanya itu. Di Indonesia rakyat BLT mana bisa. Yang bisa kemudian melakukan perubahan dalam sejarah kita itu adalah organisasi yang punya senjata, ya. Jadi sebetulnya kita sedang berbicara saling mengasihi di antara diri kita sendiri. Yang paling serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman, bagaimana kita tetap independen. Itu aja, ya. Begitu loh. Jadi tetap ketika kita bersuara, kita merasa hati kita nyaman karena tidak bagian daripada kekuasaan yang diijon. Demikian dari saya, terima kasih.